Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Yani Rizky akan menunjukkan bagaimana mengelola Zoom untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi di sini kita langsung aja menuju ke akun di Google Chrome kita. Kemudian selanjutnya kita menuju ke zoom.us. Nah, di sini kita tunggu loading sebentar. Nah, di sini nih, untuk membuat akun Zoom gitu ya secara gratis dan bisa juga unlimited, maka kita klik di sini sign up it's free. Kemudian setelah itu kita tulis bulan dan tanggal lahirnya, misal di sini saya berarti September, tanggalnya tanggal 10 ya, 10 tahunnya 97. Nah, kemudian kita setelah itu klik continue. Ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email. Nah, untuk biasanya untuk yang memakai email yang 10 minute mail atau time mail gen juga boleh, tapi kali ini saya akan menggunakan akun di Gmail yang sudah saya buat untuk kesiswaan saja begitu ya. Karena dengan email ini saja pun bisa digunakan. Karena tadi saya sudah mencoba dengan time mail gen tapi laptopnya sepertinya nggak support begitu ya. Langsung aja kita masuk, yaitu apaan? e36@mail.com. Kemudian kita klik sign up. Tunggu dulu. Nah, di sini we have sent an email to kesiswaanuj36@gmail.com. Kita langsung meluncur ke Gmail gitu ya. Baik, kita cari Gmailnya dulu. Mail. Kita tunggu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan login, tambah akun lainnya. Ini kita pakai kesiswaan at gmail.com. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan kata sandinya. Kita klik berikutnya. Konfirmasi. Baik, nah di sini sudah ada email dari Zoom untuk kita aktifkan. Kesiswaan uj36@gmail.com. Maka kita klik activate account. Nah, kita langsung masuk di sini nih, activate account. Kita tulis first name-nya yaitu misalnya adalah Jenny. Last name-nya is Oma. Passwordnya adalah kita ikuti yang di sini ya, berarti kita bikin passwordnya. Confirm password.
Kemudian, ya sudah, are you signing up on behalf of a primary or secondary K-12 institution? Kita pilih yes, maka di sini nanti kita akan dapat dua kali Zoom gitu ya, secara unlimited. Nah, di sini kita centang semua keempat-empatnya, kemudian kita klik continue. Baik. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke akun Zoom-nya, kita pilih dulu I'm not robot. Kemudian kita skip this step. Nah, sebelum kita menuju ke meeting gitu ya, kita masuk dulu ke go to my account. Untuk apa? Untuk mengatur atau men-setting-setting semua terkait akun Zoom kita. Jadi kita ke go to my account. Kemudian, nah ini. Ya, ini Rizky Istiqomah akunnya. Kita masuk ke setting sebelah sini. Jadi ini akunnya basic ya. Jadi kita masuk ke yang setting. Nah, di sini nih kita mulai atur-atur dulu. Bagian security-nya require that all meeting are secured with one security. Ini sudah otomatis. Di sini waiting room ini boleh kita aktifkan, boleh tidak. Jika kita aktifkan, maka semua siswa yang akan masuk ke Zoom kita itu kita harus mengadmit gitu ya. Maka biasanya saya lebih baik untuk tidak mengadmit gitu ya, langsung aja gitu menuju pembelajaran karena biasanya juga waktu pelajaran itu kita menunggu dulu siswa untuk bisa masuk Zoom gitu ya. Terus meeting passcode ini sudah aktif otomatis. Kemudian ini ya, host video selalu on gitu ya. Kita pilih hostnya on karena hostnya pasti udah siap. Kalau partisipan video kita nonaktifkan karena belum tentu nanti siswa kita siap. Siap apa? Apalagi nih di kelas putri begitu ya. Biasanya sering sekali masih belum ready sudah on dan videonya sudah on, jilbabnya belum belum on begitu ya. Nah, makanya kita gak usah centang on di bagian partisipan video. Lanjut, allow partisipan to join before host. Jadi kita mengizinkan siswa untuk join sebelum host join. Itu juga bisa. Nah, caranya dengan kita klik on pada bagian ini. Nah, ini tidak usah kita on kan. Saya memilih untuk tidak meng-on kan. Terus ini kita lanjutkan ke bagian chat. Ini ya, bisa chat untuk everyone, bisa untuk chat untuk privat gitu ya ke kita. Kemudian selanjutnya yang ini screen sharing. Screen sharing itu atau biasa kita sebut dengan share screen. Ini. Siapa yang bisa share screen? Host only atau all participant? Kalau all participant ini bisa nanti diatur pas ketika sudah Zoom juga bisa di-enable, itu juga bisa ya. Nah, ini saya pilih host saja gitu. Who can start sharing when someone else is sharing? Ini biasanya kita pilih bisa all participant atau host. Terus ini annotation ini juga penting ya. Jadi untuk memberikan coret-coret ketika misalnya voting untuk menentukan pilihan, biasanya saya menggunakan annotation dengan bintang-bintang seperti itu, biar siswa juga makin ekspresif begitu ya. Lanjut ke whiteboard. Whiteboard ini biasanya digunakan untuk seperti papan tulis. Jadi kita bisa menulis di situ untuk menjelaskan rumus, untuk menghitung dan lain sebagainya. Udah sih meeting meeting reaction, report Zoom. Nah, ini yang penting breakout room. Ini kita aktifkan. Dengan begini kita bisa membagi kelompok dalam kelas gitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Itu yang paling penting yang kita atur ya, sudah sampai bawah. Kemudian kita lanjut untuk schedule meeting. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk
ke akun Zoom gitu ya, melalui aplikasi Zoom. Kemudian kita akan membuat schedule gitu ya untuk menjadwalkan dari meeting yang akan kita laksanakan. Langsung aja kita enter email yang kita buat tadi, email yang kita buat sebelumnya. Kemudian passwordnya adalah kita klik sign in gitu ya untuk masuk ke akunnya dulu. Baik, nah ini kita sudah masuk di akun Yeni Rizky Istiqomah gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat schedule atau menjadwalkan, kita langsung klik yang ini, schedule gitu ya. Nah, di sini kita ganti topiknya. Topiknya apa yang akan kita buat? Misalnya bina kelas komunal, misalnya seperti itu. Kemudian kapan ini tanggalnya dimulai itu kapan gitu ya. Misalnya besok untuk hari Selasa ya jam tanggal 9 jamnya kita atur berarti pagi kan 7.30 misal waktunya selama 45 menit ya misal dan ini timenya kita ganti menjadi Jakarta. Apakah ini kita mau menjadikan ini sebagai recurring meeting gitu kalau iya maka kita centang kalau tidak maka tidak usah. Nah, recurring meeting itu apa? Recurring meeting itu adalah ketika kita mau setiap hari Selasa itu akan ada ini gitu. Nah, kalau recurring itu bisa kita atur per minggu, per tahun, atau bahkan setiap hari itu bisa. Terus, misalnya kita mau menggunakan personal meeting ID juga boleh. Kalau mau pakai generate automatically juga boleh. Ya, nah ini selanjutnya passwordnya atau security kita bisa atur passcode-nya. Misalnya di sini kita buat Indonesia 2021. Nggak bisa ya, Indonesia 1. Nah, misalnya seperti ini. Apakah kita mau mengadakan waiting room? Kalau iya maka kita centang, jika tidak maka tidak usah dicentang. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kalender Outlook-nya kita klik, maka nanti eh, waktu jamnya itu sudah mendekati 7.30 hari Selasa, maka di Gmail kita itu tuh akan diingatkan bahwa sebentar lagi akan ada Zoom nih. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita atur advance-nya. Kalau partisipan to join anytime, mute partisipan upon entry, automatically record meeting. Nah, ini kalau kalau mau atau automatic bisa dicentang. Misal mau mute partisipan ketika masuk boleh dicentang gitu ya. Tapi kali ini saya mau pakai settingan yang biasa saja, kemudian langsung kita save gitu. Nah, ketika kita seperti ini, kita scheduling. Nah, di sini kan operation failed ya. Mari kita coba di meetings. Akan tapi di meeting ada. Nah, oleh sebab itu selanjutnya akan kita copy invitation. Ya, copy invitation. Setelah tercopy, maka kita bisa kirim di WhatsApp web di grup kelas dan lain-lain. Nah, akan tetapi kita juga bisa nih mengirimkan link copy invitation ini ke mana itu Learning gitu ya. Langsung aja kita coba masuk ke Learning. Nah, di sini sudah masuk akun saya, terus kita misalnya menuju di kelas IPA kelas 8B. Terus kita ini turn editing on dulu. Kemudian setelah itu kita add activity. Misalnya di sini kita pilih yang URL gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang URL, kemudian kita klik add. Nah, setelah itu kita pilih nih namanya misalnya Bina Kelas Komunal seperti ini. Nah, di deskripsi kita Ctrl V. Nah, tapi kita copy lagi di sini yang khusus link saja. Yang ini kita copy. Itu kita copy terus kita taruh di external URL. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita klik display ya agar muncul. Nanti ketika siswa melihat misalnya nggak bisa lewat lewat apa namanya link mau masuk lewat passcode juga bisa. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik
save and return to course. Dan jangan lupa kita kembali lagi untuk ini klik gear terus turn editing off. Nah, di sini. Jadi ini saya untuk yang zoom ini yang Yeni Rizky Istiqomah itu saya pakai kamera laptop. Kemudian yang ada di Bandicam ini, yang ini saya pakai kamera eksternal Logitech gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan yang pertama adalah share screen video atau audio. Dengan cara yang pertama klik share screen. Kemudian karena jangan lupa share sound ya. Kalau tidak share sound nanti audiens tidak bisa mendengar. Nah, di sini kita klik advance terus musik or computer sound only. Di sini sudah kita siapkan sebelumnya dan kita play. Bagaimana tadi Ustazah Cica? Apakah sudah muncul suaranya? Sudah ya? Baik, nah selanjutnya kita bisa share screen video dengan cara kita pilih di sini ya videonya. Misalnya saya mau share screen tentang penjelasan tambahan otot. Nah, kita pilih aja video yang ada di laptop kita gitu. Nah, ini kita akan play ya. Tambahan ya nak, untuk myofibril itu kita bintang itu tegak lurus dengan arah serat. Nah, di sini bedanya dengan otot jantung itu memiliki. Nah, begitu kiranya caranya untuk share screen audio dan share screen video. Baik, nah selanjutnya adalah share screen materi. Nah, materi ini bisa dari PPT, bisa dari PDF, bisa dari Canva yang berupa PDF dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan share-nya berupa PDF. Langsung aja share screen, terus ini PDF-nya kita share. Nah, begini ya. Jadi ini sudah muncul di siswa gitu, yaitu sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah gitu ya. Di sini kita nanti bisa scroll-scroll ke bawah dan lain-lain. Nah, di sini siswa bisa melihat sambil kita menjelaskan materinya. Tapi caranya dengan kita pilih yang di sini nih, whiteboard. Nah, kita pilih. Kita klik share. Nah, di sini nih sudah muncul. Nah, ini kita bisa kayak mencoret-coret, misalnya menggambar apa gitu juga bisa ya. Atau mau ngetik teks itu juga bisa. Misalnya di sini. Siapakah nama penemu lampu? Nah, misalnya mau seperti ini juga bisa pakai teks. Nah, di sini ada banyak banget ya. Ada banyak banget eh, menu dari whiteboard yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, salah satunya dengan yang indikator selanjutnya yaitu menggunakan annotate gitu ya. Jadi annotate itu bisa kita manfaatkan gitu di sini. Coba Ustazah Cica bisa coba nulis atau nyoret-nyoret sesuatu karena tadi juga sudah saya atur untuk annotate-nya di Zoom ini ada begitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang mencoret adalah Cica begitu. Atau mungkin pakai HP yang lain, akun yang punya saya di HP itu juga bisa dicoret-coret. Jadi dengan begini kita juga bisa melakukan voting gitu ya. Pengalaman nah ini ya Yeni Istiqomah yang menulis Cica baik. Nah, di sini saya pernah gitu ya membuat kayak tulisan seperti ini tuh voting gitu ya, berupa voting. Kemudian saya minta mereka untuk eh silahkan memilih gitu kan. Silahkan memilih. Nah, itu yang memilih saya bisa mengeklik icon ini bintang atau hati gitu ya.
Tuh langsung aja kita klik, misalnya ada beberapa pilihan, langsung aja diklik, misal milih yang ini, kasih bintang, bintangnya misal milih yang di bawahnya, pilihan yang lain kasih bintang gitu. Atau mau memilih dengan love juga bisa, love gitu kan. Nah, dengan begini siswa jadi makin apa, bisa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran karena kan mereka juga ikut aktif ya dalam pembelajaran dalam Zoom, bukan hanya kita yang mencoret tapi mereka juga bisa memilih dan menentukan seperti itu. Nah, misal bagaimana kita untuk menge-save gambar ini, menyimpan misal materi penting ini, langsung aja kita klik save gitu. Dengan kita klik save, nah ini show in folder ini langsung akan masuk di dokumen kita yang mana bisa kita teruskan ke kelas gitu. Kita bagi melalui WhatsApp gitu juga bisa. Gitu. Nah, bagaimana untuk menghapus gitu ya? Nah, menghapus pun ada beberapa pilihan. Misal ada siswa yang ini, kita mau menghapus tulisannya siswa gitu ya. Bisa. Klik viewers drawing. Ini artinya kita akan menghapus tulisannya dari Ustazah Cica dan juga HP saya tadi. Nah, kita klik maka tulisannya tadi hilang gitu. Akan tapi tulisan saya tidak. Kalau klik my drawing berarti yang hilang hanya tulisan saya. Tapi kalau all drawing itu hilang semua begitu. Nah, baik, selanjutnya ini kan annotate pada whiteboard. Mari kita coba sekarang yang ada di materi begitu ya. Kita bisa new share biar tidak mengganggu waktu siswa gitu ya, penglihatan siswa maksudnya tampilan pada siswa tidak mengganggu, maka kita bisa new share. Kalau kita stop share kan nanti balik lagi ke room, terus balik lagi share screen begitu. Kita klik new share, terus kita pilih yang PDF. Nah, yang ini. Kemudian kita klik share. Nah, di sini kita klik annotate gitu ya di sini. Bagian atas ini kita klik annotate, maka pembelajaran juga bisa kita laksanakan dengan cara misalnya kita mau menunjukkan, nah ini pakai ini, mau pakai mouse juga bisa, gitu ya. Terus misalnya mau bikin teks tulisan atau mencoret-coret dengan pensil gitu juga bisa banget, gitu ya. Bisa menggarisbawahi juga bisa. Nah, misalkan di sini ada siswa yang mengganggu misalnya. Misalnya ada siswa yang mengganggu gitu ya. Dicoba saya Cica misalnya coret-coret gitu. Misalnya ketika saya menjelaskan Nana, misalnya dicoret-coret, silakan. Ustazah Cica dicoret-coret. Nah, di sini kan pasti akan mengganggu pembelajaran ya seperti ini. Nah, maka kita bisa mengatur gitu ya. Di sini di bagian security kita bisa atur untuk annotate on shared kontennya kita nonaktifkan. Nah, jadi ketika ini kita nonaktifkan, maka siswa kita tidak akan bisa coret-coret lagi saat pembelajaran begitu. Nah, misalnya lagi nih, misalnya siswanya itu ramai sekali gitu ya, maka kita harus unmute ketika lagi menjelaskan materi. Nah, dengan cara kita misalnya sudah mute semua partisipannya. Nah, di sini kan partisipannya sudah kita apa mute semua ya. Nah, ini kan kalau nggak kita atur, siswa bisa bebas untuk meng-unmute sendiri gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa atur agar siswanya tidak bisa unmute atau tidak bisa ngomong dengan bikin gaduh atau rame dengan cara unmute themselves. Jadi dengan begini siswa-siswa semuanya itu tidak akan bisa unmute gitu saat pembelajaran kecuali kita mengizinkannya. Nah, dengan kita klik yang tadi nih, yang bagian security, bagian unmute themselves ini, maka di bagian siswa nanti akan muncul gitu. Misalnya mau unmute nih, diklik maka akan muncul tulisan seperti ini. The host is not allowing gitu. Jadi hostnya tidak mengizinkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengelola breakout room begitu ya. Dengan cara nih diklik breakout room-nya. Nah, ini kan ada 3 pilihan nih. Assign automatically. Jadi kalau yang bagian atas nih kita pilih,
Zoom akan membagi seluruh anggota ini secara acak begitu. Kalau assign manually gitu ya, kita akan kayak memasukkan siswa gitu satu-satu ke dalam roomnya. Akan tetapi kalau kita pilih let participant choose room gitu ya, ini kita akan menyediakan roomnya, kemudian nanti siswa yang akan memilih mau masuk di room yang mana gitu. Nah, kita coba di sini. Misalnya kita buat 3 room ya. Kita create. Nah, ini bisa kita rename gitu ya. Kita rename misal room 1 ini misalnya absen 1 sampai 5. Nah, gini. Terus room 2 kita rename menjadi absen 6 sampai 10 gitu. Terus yang room 3 kita rename misalnya ini absen 11 sampai 15. Nah, misalnya seperti ini. Terus kita open all room. Kita klik yang ini. Open all room. Nah, di sini silahkan peserta Cica memilih mau masuk room yang mana. Dan di HP saya juga bisa memilih memilih room yang mana sesuai dengan absennya. Nah, biasanya di sini ada beberapa anak yang nggak ngerti gitu ya. Maka kita bisa membantunya dengan cara assign to gitu. Nah, di sini sudah memilih ya. Cica di absen 1 sampai 5, yani di absen 6 sampai 10. Begitu seterusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan assign to gitu ya kalau misalnya siswanya tidak mengerti. Nah, di sini saya sebagai host gitu ya, di sini saya bisa masuk gitu. Mau masuk di room yang mana? Misalnya saya masuk di room yang absen 11 sampai 15. Bisa. Langsung aja klik join. Join absen ini terus kita klik yes gitu. Nah, maka di sini saya akan langsung masuk begitu ya nanti. Masuk di breakout room-nya. Begini. Kita tunggu ya, masih loading. Nah, di sini. Karena tadi di room 3 itu saya sendirian, gitu ya. Karena di room 3 itu saya sendirian, maka di room ini saya sendiri. Gitu. Nah, ini kalau sudah selesai, maka sudah selesai diskusi, maka bisa leave room. Ketika kita leave room, leave breakout room, nah, kita akan balik lagi di room utama kita, gitu caranya. Tadi kan Ustazah Cica masuk di room yang 1 gitu ya, dan Yeni masuk di room yang kedua. Nah, kita bisa pindahkan. Misalnya kita dapat info nih, ini nih, Yeni nih di room 2 di absen 6 sampai 10 bikin rame. Kita bisa move gitu ya. Bisa move kan dia kemana? Ya kita pilih. Misalkan dia mau kita pindahkan di absen 1 sampai 5. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, kita close all room. Nah, all participant have been give 60 second to leave their breakout rooms gitu. Jadi misalnya waktunya itu sebanyak 60 detik untuk siswanya nanti balik di room utama gitu. Misalnya dia nggak leave, maka 60 detik akan otomatis balik ke room yang utama. Begitu. Silahkan leave. Baik, nah ini Saudara Cica sudah kembali di room yang pertama, di room utama kita gitu ya. Baik. Yang ini, ya ini masih kita tunggu untuk bisa kembali ke room utama ya, bukan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Oke, kita close. Nanti 60 menit akan otomatis kembali. Itu cara memanfaatkan breakout rooms ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mengelola chat Zoom minimal chat personal dan menonaktifkan. Nah, di sini kita bisa mengelolanya. Nah, misalnya ada yang kita nih bisa ngechat ya, kita host sebagai host. Misal kita ngechat Assalamualaikum. Nah, gini. Nanti akan ada siswa yang menjawab gitu ya. Siswa kita menjawab di chat juga. Misalnya Saudara Cica menjawab, misal. Nah, ini menjawab Waalaikumsalam. Nah, ini kan masih kondusif. Nah, apabila nanti tiba-tiba terjadi, nah seperti ini nih. Nah, ini kan mulai tidak kondusif. Bagaimana cara untuk mengkondisikan agar eh,
Ustazah Cica dan Ustazah Yeni di sini di HP ini nggak bisa ngechat lagi gitu. Nah, caranya dengan ini pengaturannya ada di sini. Nah, kalau kita klik no one, maka di apa HP di HP-nya tadi Ustazah Yeni dan Ustazah Cica tadi atau di HP-nya anak-anak itu nggak akan bisa untuk mengecat lagi gitu. Nah ini kan sudah mulai tidak beraturan gitu kecuali kita lagi menanyakan sesuatu atau siswa mau menanyakan sesuatu itu bisa. Kalau host only berarti hanya host yang bisa ngechat. Nah ini everyone publicity gitu ya. Jadi semuanya bisa, semua bisa everyone gitu. Everyone bisa directly dan publicity. Jadi everyone itu bisa ngechat kita secara pribadi gitu ya. Kalau 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 directly itu maksudnya seperti itu. Kalau publicity berarti ya di room chat untuk everyone secara umum. Begitulah kira-kira untuk mengatur chat gitu ya, mengkondisikan chat. Nah, baik. Selanjutnya kita akan merekam kegiatan Zoom gitu ya. Jadi ini kita cara merekamnya dengan kita klik record gitu ya. Kita klik record. Nah, di sini kalau sudah ada recording itu artinya sudah mulai merekam. Nah, misalkan kita di sini menjelaskan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya gitu ya. Di sini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Misalnya seperti itu ya. Kita stop record. Nah, kita stop. The record file will be converted to MP4 when the meeting ends. Jadi ketika kita nanti meng-end meetingnya gitu ya, maka nanti udah langsung gitu otomatis kesimpan di file di dokumen kita yang bagian folder Zoom begitu. Nah, untuk membuktikannya maka kita harus mengakhiri Zoom ini, gitu ya. Baik, tadi kan ada notifikasi dari Zoom bahwa setelah Zoom-nya end, maka video akan langsung terconvert gitu ya. Nah, akan tetapi tadi saya coba Zoom-nya tidak saya end, tapi saya langsung menuju ke folder dokumen di Zoom gitu ya, di Zoom ini, di Zoom, ya ini dokumen terus Zoom. Nah, ini ternyata di sini sudah bisa gitu ketika kita klik bisa ke convert. Jadi ini tidak kerekam tadi convertnya begitu. Maka kita langsung coba play aja videonya. Kita klik record. Nah, di sini kalau sudah ada recording itu artinya sudah mulai merekam. Nah, ini setelah saya dengarkan ini videonya sudah rekam. Baik ya. Nah, selanjutnya adalah mengupload rekaman ke YouTube gitu ya. Mari kita coba untuk mengupload rekaman kita ke YouTube. Baik, berarti kita menuju ke YouTube gitu ya. Ini sudah di YouTube-nya kesiswaan tadi. Maka kita langsung klik yang ini buat upload video. Kemudian kita klik mulai. Maaf karena ini baru banget ya. Kita langsung upload video dan tidak terima kasih. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengupload video kita tadi di akun YouTube gitu ya. Berarti langsung aja kita klik di sini upload video. Kemudian kita pilih file mana yang akan kita upload. Nah, di sini kita masuk di tadi di dokumen ya. Dokumen Zoom. Kemudian di bagian bina kelas komunal Zoom kita ini dan kita pilih yang bagian video. Ya, oke, langsung aja kita upload. Ini cara upload video ke YouTube, begitu ya. Video Anda akan berpribadi sampai Anda mempublikasikannya. Oke. Nah, di sini kita ganti judulnya dengan cara misalnya
Rekaman Zoom. Nah, deskripsinya misalnya kita tidak perlu isi gitu ya, tidak usah misalnya. Udah langsung aja kita upload videonya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, jadi ini umum ya, bersifat umum. Terus berikutnya, setelah ini kita tambahkan tambahkan kartu ini ya. Langsung aja kita lewati, biasanya sih nggak bisa. Oh, tapi ini bisa. Oke, baik. Nah, ini disimpan atau dipublikasikan. Simpan atau publikasikan, kita pilih yang publik gitu ya, biar semua orang bisa melihat. Nah, setelah itu langsung aja udah kita publikasikan. Nah, ini ya cepet karena tadi sebentar ya, cuma 24 detik. Nah, ini kita bisa copy linknya dan kita share gitu ya, misal ke siswa atau kemanapun di Aslearning juga bisa. Nah, begitulah. Nah, untuk selanjutnya, indikator selanjutnya adalah bagaimana memposisikan gitu ya guru di depan kamera. Nah, menurut saya posisi yang pas tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi jaraknya itu antara kita gitu ya dengan kamera itu satu tangan kita gitu ya. Jadi itu kita terlihat apa ya namanya proporsional begitu. Dan juga ketika kita sedang berbicara itu kita harusnya melihat kamera gitu ya, bukan melihat gambar kita di layar. Kalau kita melihat gambar di layar kan seperti nunduk seperti ini ya. Beda dengan kita melihat kamera. Nah, kali ini saya melihat kamera laptop. Maka di Zoom saya seperti berbicara dengan anak-anak. Karena ini kameranya ada dua, yang satu di Bandicam gitu ya. Nah, saya melihat di Bandicam seperti ini. Nah, begitulah. Nah, kejelasan suara guru, maka kita bisa ngecek dengan bertanya kepada siswa apakah suaranya sudah terdengar jelas atau belum. Gitu. Biasanya saya membiasakan untuk anak-anak bisa interupsi misalnya atau bisa angkat tangan dan memanggil ustazah apabila suara saya hilang. Nah, itu saja penjelasan yang cukup lumayan panjang terkait mengelola Zoom gitu ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga iman dan imun untuk kita semua agar selalu sehat dan juga selalu berdoa, semoga selalu ada di jalan Allah. Gitu ya, selalu dalam lindungan Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.